Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Indasari dengan NIM C1C020099. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah perpajakan dengan judul Pajak Penghasilan. Dan materi kali ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengertian PPh, yang kedua subjek pajak, dan yang ketiga objek pajak. Pengertian PPh. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa bunga, keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Bagian kedua, subjek pajak. Jenis-jenis subjek pajak. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri dibagi menjadi 2, yakni orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang bagian kedua, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara, dan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua, subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri juga dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya, bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang yang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha melalui kegiatan di Indonesia. Mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dimulai pada saat ia dilahirkan di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, dimulai sejak hari pertama ia berada di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi akan berakhir pada saat ia meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan tersebut, yaitu pada saat pewaris meninggal dunia. Selanjutnya, kewajiban pajak subjektif warisan tersebut berakhir pada saat selesainya warisan tersebut dibagi, di mana kewajiban perpajakan beralih pada ahli warisnya. Kewajiban pajak subjektif badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif dari subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dimulai pada saat bentuk usaha tetap tersebut berada di Indonesia dan berakhir pada saat bentuk usaha tetap tersebut tidak lagi berada di Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri yang memperoleh atau menerima penghasilan dari Indonesia tidak melalui bentuk usaha tetap, kewajiban pajak subjektifnya dimulai sejak adanya hubungan ekonomis dengan Indonesia dan berakhir pada saat tidak ada lagi hubungan ekonomis dengan Indonesia. Yang dimaksud adanya hubungan ekonomis dengan Indonesia adalah subjek pajak tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang tidak termasuk subjek pajak: kantor perwakilan negara asing, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, organisasi-organisasi internasional. Yang ketiga, objek pajak.
yang termasuk objek pajak, penggantian atau imbalan, hadiah dari undian, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, penerimaan kembali pembayaran pajak, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan, dividen, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, royalti atau imbalan atas penggunaan hak, penerimaan atau perolehan pembayaran, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, imbalan bunga, premi asuransi, serta surplus Bank Indonesia. Yang bukan objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, warisan, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan, penggantian atau imbalan, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi, dividen dari PT yang berasal dari laba ditahan, iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komoditer, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, beasiswa yang memenuhi persyaratan, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggaraan jaminan sosial. Sekian presentasi dari saya, lebih dari kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.